Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak benar-benar tenggelam dalam lautan informasi waktu harus nentuin topik penelitian? Wah, itu masalah klasik banget sih. Terutama buat mahasiswa tingkat akhir ya. Iya kan? Fakta yang mengejutkan nih, sebagian besar mahasiswa sarjana yang gagal atau tersendat berbulan-bulan nyusun skripsi penerjemahan, itu sama sekali bukan karena mereka kurang data loh. Betul. Dan bukan juga karena mereka nggak paham teori bahasa. Nah, itu dia. Mereka gagal karena mereka tersesat di sebuah peta yang bahkan mereka nggak sadari keberadaannya. Coba bayangkan situasi ini ya. Anda duduk di depan laptop, jam 2 pagi, kursor kedap-kedip, terus Anda dituntut untuk nulis topik penelitian. Pasti rasanya campur aduk ya. Bener banget. Tiba-tiba setiap ide yang melintas rasanya terlalu raksasa, atau malah kebalikannya terlalu remeh. Memulai penelitian tanpa area yang jelas, itu ibarat Anda masuk ke restoran super mewah, terus pelayannya ngasih menu yang tebalnya 100 halaman. 100 halaman tanpa daftar isi pula. Iya, Anda lihat ribuan nama makanan dari seluruh dunia. Pasti panik kan? Anda butuh kategori. Anda harus tahu mana halaman makanan pembuka, mana hidangan utama, baru deh Anda bisa milih satu hidangan. Analogi menu restoran tadi itu akurat banget sih menangkap inti masalahnya. Kan? Nah, misi telusur mendalam kita kali ini adalah menjadi kompas buat Anda, khususnya para mahasiswa, untuk menavigasi kompleksitas riset penerjemahan ini, biar nggak tersesat dalam kebingungan metodologis. Dan panduan yang akan kita pakai hari ini tuh benar-benar komprehensif. Kita membedah dokumen Areas of Research versi 1932. Terjemahan atau subtitle film? Tanpa tahu wilayah petanya dulu kan? Tepat. Williams dan Chesterman tuh tegas banget bilang kalau riset sering gagal mencapai kedalaman analitis karena penempatan peta keilmuannya nggak jelas. Jadi bukan karena datanya yang jelek ya? Sama sekali bukan. Makanya Stiajic juga menekankan banget kalau area penelitian ini adalah delimiting device atau mekanisme pembatas yang harus ditentukan sebelum merumuskan masalah. Oke, let's unpack this. Berarti ini membatasi ruang lingkup dan nentuin metode kita nantinya. Bener banget. Area ini yang ngedikte instrumen apa yang bakal Anda pakai. Jadi ini persis kayak kita harus milih genre film dulu sebelum mulai nulis naskah, bukan sebaliknya kan? Iya, analogi yang pas banget. Karena kalau saya sutradara, terus saya nggak netapin ini horor atau komedi romantis, saya bisa aja pakai teknik pencahayaan gelap gulita buat adegan kencan. Semuanya bakal berbenturan secara metodologis. Itu poin yang krusial. Anda nggak bisa pakai instrumen dari satu area untuk menjawab masalah di area lain. Tapi ada satu hal yang perlu diingat nih. Apa tuh? Pemetaan the map ini bukan klasifikasi kaku kayak dinding beton. Ini murni alat orientasi aja. Cuma buat kompas doang ya. Betul. Cuma buat nyadarin kita, oh, saya lagi berdiri di wilayah ini. Berarti saya butuh alat ukur yang ini. Wah, itu melegakan banget sih. Karena kita udah tahu kenapa peta ini penting, mari kita bedah 12 wilayahnya. Kita mulai dari yang paling dekat sama wujud teks itu sendiri ya. Keputusan logis. Wilayah pertama itu, text analysis and translation. Ini benar-benar fondasi dasarnya. Fokusnya kemana tuh? Murni menelaah hubungan antara teks sumber dan teks sasaran, kayak kesepadanan makna atau pergeseran struktur. Sifatnya sangat objektif. Contohnya apanya kayak gimana? Misalnya Anda neliti gimana metafora dalam cerpen diterjemahkan. Sangat cocok buat sarjana karena datanya gampang diakses dan nggak butuh partisipan manusia. Oh, oke. Terus gimana kalau teksnya spesifik banget, kayak dokumen kontrak hukum gitu? Nah, itu kita geser dikit ke genre translation. Menerjemahkan kontrak hukum kan konvensinya beda jauh sama menerjemahkan puisi. Benar juga. Kalau hukum salah satu kata aja bisa dipenjara tuh. Makanya, terus kalau fokusnya ke konsistensi istilah khusus, kayak istilah medis, itu masuknya ke terminology and glossaries. Oke, jadi masih sekitaran teks ya. Tapi tunggu sebentar, ada area yang namanya Translation Quality Assessment atau TQA kan? Iya, betul ada. Tunggu, TQA ini kan menilai kualitas. Bukankah kualitas itu subjektif banget? Gimana caranya mahasiswa ngebuktiin penelitiannya objektif dan nggak jatuh jadi sekedar kritik selera doang? What's fascinating here is, dokumen sumber kita itu emang udah mengantisipasi keraguan Anda ini. Oh iya, gimana caranya? TQA itu dibedakan secara tegas dari kritik subjektif. Evaluasinya harus pakai kriteria eksplisit. Nggak bisa cuma bilang, ini terjemahannya kaku. Harus ada alat ukurnya dong berarti. Benar, bisa pakai kuesioner tingkat keakuratan atau keberterimaan, dan yang paling penting, kualitas itu selalu dikaitkan sama tujuan, fungsi, dan konteks terjemahannya.
Jadi kualitas itu terikat sama fungsi. Misalnya subtitle kartun anak-anak gitu ya. Betul sekali. Kalau dinilai pakai standar bahasa akademis, pasti jelek nilainya. Tapi kalau fungsinya bikin anak usia 7 tahun paham dengan cepat, ya kualitasnya tinggi. Masuk akal banget. Nah, ngomong-ngomong soal subtitle yang bergerak di layar, ini transisi yang pas nih. Teks kan di era modern nggak cuma diam di kertas. Iya, teks sekarang berinteraksi sama media digital. Nah, mari kita geser ke dimensi media, teknologi, dan kognisi. Ada apa aja di sana? Yang paling kentara itu multimedia translation. Ini ranahnya dubbing, subtitle, video game. Ada batasan ruang dan waktu di situ. Here's where it gets really interesting buat saya. Menerjemahkan subtitle itu kan bukan cuma mikirin arti ya, tapi kayak main Tetris sama kata-kata. Iya benar main Tetris. Kan ada batasan karakter yang harus pas sama durasi aktornya ngomong. Kalau aktor ngomong 2 detik, kita nggak bisa masukin teks 3 baris. Tepat. Makna tuh harus dinegosiasikan dan disinkronisasi. Nah, kalau kita ngomongin intervensi teknologi, ada juga area Translation and Technology. Ini yang bahas Google Translate dan kawan-kawannya itu ya? Iya, mesin penerjemah, CET tools, atau perbandingan hasil mesin sama manusia. Tapi, tahu nggak apa yang terjadi kalau penerjemahannya lisan dan real time? Wah, itu sih juru bahasa di pengadilan gitu ya? Betul. Itu masuknya ke interpreting studies, pemrosesan real time. Dan itu menuntut etika penelitian yang sangat ketat, karena melibatkan partisipan manusia secara langsung. Gila sih, ngebayangin tekanan otak mereka pas nerjemahin langsung di sidang pengadilan aja bikin saya stres. Pasti beban kognitifnya tinggi banget. Sangat tinggi. Dan itu ada area khusus yang menelitinya, yaitu translation process. Tunggu, neliti proses yang ada di dalam otak. Emang bisa? Bisa. Ini ranah eksperimental. Kita ngukur beban kognitif pakai metode kayak think aloud protocols. Maksudnya pesertanya disuruh mikir keras-keras gitu? Secara harfiah, iya. Sambil nerjemahin, mereka harus menyuarakan setiap keraguan atau pilihan kata yang lewat di kepala mereka. Nanti direkam. Oh wow, objektif juga ya jadinya ya. Tapi selain teknologi dan kognisi, teks itu kan juga hidup di tengah masyarakat ya? Bener. Ini bawa kita ke sisa area di ekosistem sosial. Ada translation history yang neliti konteks sosial atau ideologi zaman dulu. Wah, ini pasti butuh arsip sejarah ya? Sangat butuh. Terus ada translation ethics, ini soal dimensi moral, misalnya isu penyensoran. Terus buat profesi dan belajarnya ada nggak? Ada dong. Translation training buat nguji kurikulum, dan translation profession buat neliti realitas pasar kerja penerjemah. Oke, 12 area udah kita bedah nih, petanya udah kebentang. Tapi Setiajid ngasih 4 langkah praktis kan buat nentuin area ini? Betul, 4 langkah taktis buat mahasiswa. Langkah pertama, identifikasi dulu fenomena mentahnya. Misalnya nih, saya tertarik sama subtitle animasi Netflix. Nah, itu baru fenomena, belum jadi area penelitian. Terus langkah keduanya gimana biar jadi area? Langkah kedua, ajukan pertanyaan kunci. Aspek apa yang mau dikaji? Langkah ketiga, pertimbangkan ketersediaan data. Dan keempat, sesuaikan dengan tingkat penelitian Anda. Coba kita tes ya. Kalau dari fenomena subtitle Netflix tadi, pertanyaan saya adalah gimana humornya diterjemahin? Kalau fokusnya ke struktur humornya, itu otomatis masuk ke teks analisis. Kalau saya tanyanya apakah anak-anak paham humor ini? Nah, Anda langsung pindah area ke TQA, karena Anda harus bikin kuesioner ke anak-anak buat ngukur keterbacaan. Gila, gampang banget pindahnya kalau saya tanya gimana humornya bisa muat di layar dalam 2 detik. Itu multimedia translation, karena kendala teknis dan batas karakter. Satu lagi, kalau saya tanya kenapa kata makian di humor itu disensor? Anda mendarat di translation ethics, dimensi moral. So what does this all mean untuk Anda para pendengar yang lagi nyusun skripsi nih? Apakah ini berarti Anda harus menghindari area penelitian tertentu? If we connect this to the bigger picture ya, pesannya Williamson Chesterman itu jelas. Nggak semua area cocok untuk semua tingkat. Oh, jadi ada yang terlalu berat buat S1 ya? Iya. Area kayak translation process atau history, itu kan butuh partisipan, instrumen kayak think aloud protocols, atau arsip sejarah yang susah diakses. Berarti mending dihindari aja buat S1. Sangat disarankan begitu. Area teks analisis, genre, atau multimedia itu jauh lebih realistis dan aman buat mahasiswa sarjana. Mantap.
Berarti kesimpulannya, ngidentifikasi area itu adalah langkah pertama yang benar-benar krusial biar riset kita tajam dan ilmiah. Sepakat. Peta ini mastiin kita tahu nggak cuma apa yang kita teliti, tapi kenapa metodologi tertentu itu dipakai, biar nggak asal tabrak. Bener banget. Nah, sebelum kita tutup, ada satu hal yang memicu pikiran nih. Tadi di Translation Ethics, kita bahas dimensi moral. Terus di Translation and Technology, bahas mesin kecerdasan buatan. Gabungan dua area itu ya? Iya. Ini memunculkan satu pertanyaan besar untuk Anda renungkan. Kalau di masa depan, penerjemahan sepenuhnya didominasi sama AI, siapakah yang memikul tanggung jawab etis ketika mesin itu menghasilkan terjemahan yang bias budaya? Wah, itu pertanyaan yang berat sih. Atau mesin itu sendiri yang harus disalahkan? Ini benar-benar sebuah wilayah baru di peta yang mungkin harus Anda pecahkan suatu hari nanti? Tantangan buat generasi peneliti selanjutnya tuh. Pastinya. Oke, terima kasih banyak untuk Anda yang udah ikut dalam sesi penjelajahan mendalam kita kali ini. Peta udah di tangan, kompas udah jelas. Saatnya Anda menavigasi riset Anda sendiri dengan penuh percaya diri dan rasa ingin tahu yang nggak pernah habis.